Suamiku ingin kuberi kejutan, jadi aku membeli kopi susu kesukaannya dan pergi ke kantornya tanpa memberitahu siapapun. Tapi begitu aku masuk ke ruang resepsionis, sekretarisnya langsung berlari ke arahku dengan wajah pucat pasi. Dia mencengkeram tanganku dan berbisik dengan suara gemetar, "Cepat masuk ke lemari." Aku bahkan belum sempat bertanya apa yang terjadi, pintu lemari sudah tertutup dan aku terjebak dalam kegelapan. 1 menit kemudian, suamiku masuk ke ruangan itu, dan aku mendengar sesuatu yang membuat seluruh tubuhku membeku. Selamat datang di channel Kisah Tak Terduga. Sebelum kita mulai, tulis di kolom komentar dari mana kalian menontonnya. Kami sangat ingin tahu. Selamat menikmati kisah yang luar biasa ini. Pagi itu Sari terbangun dengan perasaan ringan yang sudah lama tidak dirasakannya. Di luar jendela, hujan rintik-rintik turun membasahi kaca, membentuk aliran-aliran kecil yang mengalir perlahan, sementara di dalam rumah terasa hangat dan nyaman. Dia berguling ke samping, menatap sisi tempat tidur yang sudah kosong, lalu tersenyum tipis. Budi sudah berangkat ke kantor sejak subuh seperti biasanya. Suaminya itu memang pekerja keras, apalagi dalam beberapa tahun terakhir. Rapat demi rapat, pertemuan demi pertemuan, perjalanan dinas ke sana kemari, semuanya sudah menjadi bagian dari kehidupan mereka berdua. Sari sudah lama menerima ritme seperti itu, meskipun di dalam hatinya kadang ia merindukan kehangatan sederhana, sekadar obrolan santai sambil minum teh hangat berdua di pagi hari. Dia bangkit dari tempat tidur, mengenakan daster kesayangannya, lalu berjalan menuju dapur. Dia menyalakan kompor untuk memanaskan air, kemudian mengambil gelas kesayangan bermotif bunga melati dari rak. Sambil menunggu air mendidih, Sari melangkah ke jendela dan memandangi halaman kompleks perumahan yang tampak kelabu di bawah langit mendung. Ayunan di taman bergoyang pelan tertiup angin. Tiba-tiba ingatannya melayang ke masa lalu, ke saat-saat pertama mereka menempati rumah ini bertahun-tahun yang lalu. Waktu itu Budi merangkul bahunya, berjanji bahwa mereka akan bahagia, bahwa dia akan melakukan segalanya agar hidup mereka sempurna. Dan saat itu Sari mempercayai setiap kata-katanya tanpa ragu, memandangnya penuh kekaguman, merasa begitu beruntung memiliki suami yang kuat dan bisa diandalkan. Air sudah mendidih, dan Sari kembali ke meja. Dia menuangkan air panas, mencelupkan kantong teh, lalu mengaduknya perlahan sambil melamun. Belakangan ini dia semakin sering menyadari bahwa hubungan mereka sudah berubah, mereka seperti dua orang asing yang kebetulan tinggal di bawah atap yang sama. Setiap pagi Budi pergi, setiap malam dia pulang dengan wajah lelah, makan malam dalam diam, lalu menghilang ke ruang kerjanya. Percakapan di antara mereka nyaris tidak ada lagi. Sari pernah mencoba bertanya tentang pekerjaannya, tentang harinya, tapi jawaban yang didapat selalu singkat dan datar. Baik-baik saja, biasa, capek. Kadang dia masuk ke ruang kerja suaminya, duduk di tepi sofa, berusaha memulai obrolan tentang sesuatu yang penting. Tapi Budi hanya mengangguk sambil menatap layar komputer, menjawab seadanya tanpa benar-benar mendengarkan. Sari selalu keluar dari ruangan itu dengan perasaan seperti orang yang tidak dibutuhkan di rumahnya sendiri. Dia menghabiskan tehnya, lalu melirik jam. Sudah pukul 10 pagi. Hari ini dia libur kerja. Sebenarnya dia bisa saja bersantai, menonton drama di televisi, membereskan rumah, merapikan lemari, atau akhirnya membongkar kardus-kardus di lemari atas yang sudah bertahun-tahun terabaikan di sana. Tapi tiba-tiba muncul dorongan kuat dari dalam dirinya untuk melakukan sesuatu yang berbeda. Kenapa tidak memberikan kejutan kecil untuk suaminya? Kenapa tidak mengingatkan Budi bahwa istrinya masih mencintainya, masih ada di sisinya? Mungkin saja dia hanya butuh perhatian lebih. Mungkin dia sedang kelelahan dan jenuh dengan pekerjaannya, dan yang dia butuhkan hanyalah dukungan dari orang terdekatnya. Sari segera bersiap-siap, memilih blus berwarna cerah dan celana panjang gelap dari lemari, memoleskan sedikit lipstik, lalu bercermin. 50 tahun, tapi masih terlihat lumayan, pikirnya. Memang ada beberapa helai rambut putih di pelipis dan garis-garis halus di sekitar mata, tapi sorot matanya masih hidup dan teduh. Budi dulu selalu memuji matanya, bilang matanya indah. Tapi terakhir kali dia mengatakan itu sudah begitu lama sampai Sari tidak bisa mengingat persisnya kapan. Dia menyambar tas tangannya, mengambil kunci mobil, lalu keluar dari rumah. Sambil menuruni tangga, otaknya sudah menyusun rencana.
Pertama dia akan mampir ke kedai kopi langganan yang dulu sering mereka kunjungi bersama. Di sana mereka membuat kopi susu yang luar biasa enak, dan Budi selalu memesan itu setiap kali datang. Dulu mereka berdua sering menghabiskan waktu di sana ketika masih punya waktu untuk satu sama lain. Setelah itu dia akan langsung ke kantor suaminya. Sebuah kejutan manis yang pasti akan membuatnya senang. Mungkin mereka bahkan bisa makan siang bersama, sesuatu yang sudah lama sekali tidak mereka lakukan. Sari naik ke mobilnya yang sudah cukup tua, menyalakan mesin. Hujan semakin deras. Wiper bergerak berirama menyapu kaca depan. Dia keluar dari pekarangan, menyusuri jalan-jalan yang sudah dihafalnya. Sepanjang perjalanan, pikirannya melayang ke rencana makan malam nanti. Mungkin dia bisa memasak sesuatu yang istimewa hari ini. Budi sangat suka ayam bakar buatannya yang disajikan dengan nasi hangat. Atau mungkin dia bisa mencoba resep baru yang ditemukan di internet. Kedai kopi itu menyambutnya dengan aroma biji kopi yang baru digiling dan alunan musik yang lembut. Di balik meja kasir berdiri seorang gadis muda yang ramah, mengenakan celemek dengan logo kedai. "Selamat siang, mau pesan apa?" "2 kopi susu ya, yang pakai gula aren. Bisa dibungkus di gelas tertutup? Saya bawa pulang." "Tentu, ditunggu sebentar ya, sekitar 5 menit." Sari menunggu sambil memandang keluar jendela ke jalanan yang basah. Orang-orang berlalu lalang dengan payung. Kendaraan melintas, memercikkan air ke trotoar. Seorang ibu tua dengan anjing kecil berdiri di depan toko sebelah, mengamati sesuatu di etalase. Sepasang muda-mudi berlari sambil tertawa, berlindung bersama di bawah satu payung. Sari teringat bagaimana dulu dia dan Budi sering datang ke sini di akhir pekan, duduk di dekat jendela, mengobrol tentang segala hal. Dia bercerita tentang pekerjaannya, berbagi rencana masa depan, bermimpi tentang liburan bersama, tentang membeli rumah di puncak untuk menghabiskan waktu berdua. Kapan semua itu berakhir? Kapan mereka berhenti menikmati kebersamaan? Pesanan sudah siap. Gadis itu menyodorkan 2 gelas dalam wadah karton. Totalnya Rp55.000. "Terima kasih banyak." Sari membayar, mengambil kopinya, lalu keluar. Dia mendongak sejenak, membiarkan rintik hujan menyentuh wajahnya, kemudian cepat-cepat masuk ke mobil, meletakkan gelas-gelas kopi di tempat minuman di antara kursi, menyalakan mesin, dan meluncur menuju kawasan perkantoran di Sudirman, tempat kantor suaminya berada. Perjalanan memakan waktu sekitar 20 menit. Dia menyetir dengan hati-hati, sesekali melirik Google Maps di HP-nya. Kawasan ini tidak asing baginya, dia pernah beberapa kali datang ke sini untuk mengantarkan dokumen yang tertinggal atau menjemput Budi di hari-hari langka ketika mobilnya sedang di bengkel. Gedung perkantoran itu menjulang tinggi dengan dinding kaca modern yang memantulkan langit kelabu. Sari memarkir mobilnya di parkiran, turun, dan mengambil 2 gelas kopi. Hujan sudah mereda menjadi gerimis tipis. Dia berjalan menuju pintu masuk dan mendorong pintu putar yang berat. Lobi menyambutnya dengan sejuknya pendingin ruangan, lantai marmer yang mengkilap, dan langit-langit yang tinggi. Ada aroma khas gedung perkantoran mewah yang tercium samar. Di meja keamanan duduk seorang satpam berseragam yang mengangkat kepala ketika Sari mendekat. "Selamat siang, Bu. Mau ketemu siapa?" "Saya mau menemui Budi Santoso di lantai 7. Sari tersenyum. "Saya istrinya." Satpam itu mengangguk tanpa meminta identitas, lalu menunjuk ke arah lift. "Silakan, Bu." Dia mengucapkan terima kasih dan berjalan menuju lift. Di dalamnya ada cermin besar yang memenuhi satu sisi dinding. Sari menatap bayangannya sendiri, wajah yang sedikit gugup, rambut yang agak basah karena hujan. Dia merapikannya dengan tangan, menarik napas panjang. "Semua akan baik-baik saja, ini cuma kejutan kecil." Budi pasti senang. Lift naik tanpa suara ke lantai 7. Pintu terbuka. Koridor di depannya sunyi dan sepi. Dinding berwarna krem dihiasi beberapa lukisan abstrak berbingkai. Karpet tebal di lantai meredam setiap langkah kaki. Sari melewati beberapa pintu dengan papan nama berisi jabatan dan nama, pengacara, akuntan, manajer. Akhirnya dia menemukan papan nama yang dicarinya. Budi Santoso, Direktur Pengembangan. Jantungnya berdegup lebih cepat dari biasanya. Bodoh sekali, pikirnya, ini kan cuma kejutan untuk suami sendiri, kenapa harus gugup? Dia mendorong pintu dan masuk ke ruang resepsionis.
Ruangan itu tidak terlalu besar tapi tertata rapi. Di dekat jendela ada meja kerja, dan di baliknya duduk Ratna, sekretaris suaminya, seorang perempuan berusia sekitar 40-an dengan rambut yang diikat rapi dalam sanggul dan mengenakan setelan berwarna biru tua. Sari pernah bertemu dengannya beberapa kali ketika mampir ke kantor suaminya untuk urusan tertentu. Ratna selalu bersikap sopan namun agak menjaga jarak, sangat profesional. Di dinding terpajang beberapa piagam dan sertifikat, dan di rak tersusun map-map berisi dokumen. "Selamat siang, Ratna," sapa Sari sambil mengangkat gelas-gelas kopi. "Saya mau memberikan kejutan untuk Budi, bawakan kopi kesukaannya." Ratna mengangkat wajahnya dari layar komputer, dan Sari langsung melihat perubahan drastis di wajah wanita itu. Warna di pipinya menghilang seketika seolah darahnya disedot habis. Matanya terbelalak, bibirnya bergetar dan sedikit terbuka. Ratna melompat dari kursinya begitu tiba-tiba hingga kursinya terdorong ke belakang dan membentur lemari. Dia nyaris menjatuhkan cangkir teh yang masih setengah berisi di samping keyboard, tangannya menyambar cangkir itu tepat pada detik terakhir. "Bu Sari," suaranya terdengar serak dan tegang, sama sekali berbeda dari biasanya. Ibu tidak bilang kalau mau datang." "Namanya juga kejutan," jawab Sari, sedikit bingung dengan reaksi yang begitu berlebihan. Dia berusaha tersenyum lebih lebar, tapi ada sesuatu di mata Ratna yang membuat senyumnya membeku di bibir. "Ada apa? Budi ada di dalam kan?" Ratna bergerak cepat menghampirinya, memutari meja dengan langkah-langkah yang tergesa dan hampir panik. Dia mencengkeram siku Sari dengan jari-jari yang dingin dan kuat, menekan begitu erat hingga terasa sakit. Sari nyaris menjatuhkan gelas-gelas kopinya. "Masuk ke lemari sekarang," bisik Ratna sambil melirik was-was ke arah pintu ruangan Budi seolah mengantisipasi seseorang akan keluar dari sana kapan saja. "Cepat, Bu, saya mohon." "Apa maksudnya, Ratna?" Sari mencoba melepaskan diri, tapi sekretaris itu tidak melepaskan pegangannya. "Jangan tanya dulu, lakukan saja, tolong." Ratna sudah menariknya ke arah lemari besar yang tertanam di dinding jauh ruang resepsionis. Dia membuka pintunya dengan gerakan cepat. Di dalamnya tergantung beberapa jas, mantel, dan pakaian cadangan. Tercium bau kayu, debu tipis, dan aroma samar parfum laki-laki. "Tolong masuk ke dalam, Bu. Ini sangat penting sekarang." Suara Ratna gemetar. Sari menatap mata sekretaris itu dan melihat ketakutan yang nyata di sana. Bukan kepura-puraan, bukan sandiwara, bukan drama. Ketakutan yang sungguhan dan mendalam. Wajahnya pucat, keringat mulai muncul di dahinya, dan tangannya gemetaran. Ada sesuatu yang tidak beres. Ada sesuatu yang sangat tidak beres. "Ratna, sebenarnya ada apa?" "Nanti saya jelaskan, saya mohon, Bu, tidak ada waktu sekarang." Ratna praktis mendorongnya masuk ke dalam lemari, dan Sari, yang tidak lagi melawan, melangkah ke dalam. Dia hampir saja menjatuhkan gelas-gelas kopi yang nyaris tergelincir dari tangannya. "Jangan bersuara apapun yang terjadi, tidak boleh ada suara sama sekali." Pintu lemari menutup dengan bunyi klik pelan, dan Sari tenggelam dalam kegelapan. Jantungnya berdebar begitu keras hingga rasanya bisa terdengar dari luar. Dia berdiri di antara gantungan-gantungan pakaian, mendekap gelas-gelas kopi ke dadanya, kopi yang mulai mendingin. Jas dan mantel menyentuh bahu dan wajahnya. Udara terasa pengap dan sempit. Dari celah tipis di antara daun pintu lemari, sedikit cahaya dari ruang resepsionis masih bisa merembes masuk. Apa yang baru saja terjadi? Kenapa Ratna begitu ketakutan? Dan kenapa dia sendiri mau menurut begitu saja dan bersembunyi di dalam lemari seperti anak kecil yang bermain petak umpet? Ini konyol, ini tidak masuk akal, tapi rasa takut di mata Ratna tadi begitu nyata hingga Sari tidak bisa mengabaikannya. Dia berusaha mengatur napasnya, lalu memasang telinga baik-baik. Dari balik pintu lemari terdengar suara-suara yang teredam. Ketukan sepatu Ratna di lantai, gemerisi kertas, bunyi kunci pintu yang diputar. Lalu pintu ruang resepsionis terbuka dan terdengar langkah kaki masuk, langkah laki-laki yang berat, mantap, dan penuh percaya diri. "Selamat siang, Pak Budi." Suara Ratna terdengar dipaksakan ceria, kaku, seperti orang yang sedang berakting tapi tidak cukup pandai menyembunyikannya. "Setengah jam lagi ada conference call dengan rekan bisnis, ya. Mau saya ingatkan sebelum mulai?" "Iya, tahu, RAT,
sahut suaminya. Sari langsung mengenali suara itu, tapi ada sesuatu yang berbeda di dalamnya. Terdengar ringan, hampir riang, santai. Sudah lama sekali dia tidak mendengar suaminya bicara seperti itu. Mungkin tidak pernah. Hubungkan aku dengan Eko sekarang. Ada beberapa hal soal transfer yang perlu kubicarakan dengannya. Tidak mau membahasnya di depan orang banyak. Baik, saya sambungkan sekarang. Langkah kaki menjauh. Pintu ruangan Budi menutup dengan bunyi pelan. Hening. Sari berdiri dalam gelap, menggenggam gelas-gelas kopi, dan tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Untuk apa bersembunyi dari suami sendiri? Apa yang sebenarnya dilakukan Ratna? Mungkin Budi sedang ada pertemuan penting dan tidak ingin diganggu? Tapi kalau begitu, kenapa sekretarisnya terlihat begitu ketakutan? Dan kemudian dia mendengar suara Budi dengan jelas, keras dan gamblang, mengalir dari ruangannya menembus dinding tipis yang memisahkan mereka. Dia mengaktifkan pengeras suara di teleponnya. Halo, Eko, apa kabar, bro? Bagaimana semuanya? Suara laki-laki lain menjawab dengan tawa renyah. Suaranya agak kasar dan apa adanya. Baik-baik aja, bos. Lancar semua. Kamu kan janji mau bantu transfer uang buat Rina. Kapan bisa? Dia sudah telepon 3 kali, katanya butuh cepat. Budi tertawa. Sari berdiri membatu, menyerap setiap kata yang masuk ke telinganya. Uang apa? Siapa Rina? Kenapa Eko membantu mentransfer uang untuk perempuan yang tidak dikenalnya? Minggu ini aku kirim seperti biasa, kok, santai aja. Suaminya bicara dengan nada enteng, seolah sedang membicarakan hal yang tidak penting. Kan sudah aku jelaskan, lewat rekeningmu lebih aman, tidak ada jejak langsung. Rina dan si kecil butuh uang, Fajar mau ikut les sepak bola. Katanya perlu beli sepatu dan seragam latihan juga. Anak-anak memang selalu butuh ini itu, kamu kan tahu sendiri. Sari merasakan darah surut dari wajahnya. Rina, si kecil, Fajar. Suaminya mengirim uang lewat Eko untuk seorang perempuan dan seorang anak. Iya sih, anak-anak memang mahal, aku juga ngerasain, timpal Eko. Tapi salut deh sama kamu, rapi banget ngaturnya. Lewat aku transfernya, tidak ada jejak langsung, hebat. Jujur, aku kagum. Ngomong-ngomong, gimana istri sahmu, si Sari? Tidak curiga sama sekali? Jari-jari Sari yang gemetar dan basah keringat meraba-raba saku celananya. HP. Perlahan-lahan, berusaha tidak menimbulkan suara, tidak menyenggol gantungan baju, dia mengeluarkan HP-nya. Layar menyala dan cahayanya menyilaukan matanya di dalam kegelapan, dia menyipitkan mata. Dia mencari aplikasi perekam suara, lalu menekan tombol merah. Biar ini jadi bukti, biar dia tidak bisa mengelak nanti, biar dia tidak bisa memutar balik cerita, meyakinkan dirinya bahwa dia salah paham, bahwa dia terlalu paranoid, bahwa semuanya hanya hayalannya. Sari merasakan seluruh tubuhnya menggigil. Jarinya semakin kuat meremas gelas-gelas kopi hingga tutup plastiknya berderit. Istri, si kecil, Rina, Fajar, apa artinya semua ini? Istri yang mana? Anak yang mana? Budi tertawa lagi. Dan dalam tawa itu tidak ada setitik pun rasa malu, tidak ada secuil pun penyesalan. Tawanya ringan dan puas, seperti orang yang berhasil memenangkan permainan yang licik. Dia mah gampang, kok, tidak pernah tanya macam-macam. Kerja 2 tempat, banting tulang dari pagi sampai malam, bayar semua cicilan yang aku ambil. Dia pikir itu semua untuk rumah kita, untuk renovasi, untuk masa depan kita berdua. Padahal aku diam-diam menghidupi keluarga keduaku. Sudah 5 tahun begini, dan semuanya berjalan mulus seperti mesin yang diminyaki dengan baik. Sari membekap mulutnya dengan telapak tangan agar tidak menjerit. Gelas-gelas kopi bergetar di tangan satunya. Cairan di dalamnya berguncang-guncang. Dia takut gelas itu jatuh, takut suara sekecil apapun akan mengkhianati keberadaannya. 5 tahun. 5 tahun laki-laki itu membohonginya. 5 tahun dia punya istri lain, anak lain, keluarga lain. Sementara Sari bekerja sampai tubuhnya remuk, berhemat untuk dirinya sendiri, menyerahkan segalanya untuk cicilan-cicilan yang dia kira mereka tanggung bersama demi masa depan berdua. Wah, licin banget kamu, Bud, kata Eko dengan nada yang terdengar seperti kekaguman.
Kalau aku sih tidak sanggup, jujur, nyali tidak cukup. Tapi kalau suatu hari Sari tahu, gimana? Mau apa kamu? Tidak akan tahu, jawab Budi dengan nada tanpa keraguan sedikitpun. Dia percaya 100% sama aku, buta percayanya. Bodoh, polos, tidak curiga apapun. Dia kira aku mencintainya, kira kita keluarga bahagia, padahal aku cuma memanfaatkannya. Sebentar lagi aku peras habis sisanya, lalu rumah ini aku alihkan ke nama Rina. Semuanya sudah diatur, notaris kenalan akan bantu, dokumennya bisa diurus mundur tanggalnya. Dan ke Sari aku bilang saja kita perlu pisah, perasaan sudah berubah, kita beda jalan, cerai baik-baik. Paling dia nangis beberapa minggu, meratap, terus lama-lama terima. Cari saja laki-laki tua lain yang mau menampung dia. Sementara aku hidup tenang dengan Rina dan Fajar, tanpa beban perempuan tua yang menyusahkan itu. Sari berdiri dalam kegelapan dan dunianya runtuh berkeping-keping. Setiap kata menghantam lebih keras dari pukulan tinju ke perutnya. Yang bicara itu adalah suaminya, laki-laki yang dicintainya selama 25 tahun, laki-laki yang demi dirinya Sari mengorbankan impian-impiannya, bekerja sampai tidak ada tenaga tersisa, menanggung sikapnya yang dingin dan menjaga jarak, memaklumi kesibukannya dan kelelahannya yang tidak pernah habis. Oke deh, Bud, aku cabut dulu, ada urusan, kata Eko mengakhiri percakapan, suaranya berubah lebih serius. Semangat ya, terus transfer untuk keluarga keduamu, titip salam buat Rina, bilang aku turut senang buat kalian. Pasti aku sampaikan. Makasih, bro. Nanti kita ngobrol lagi ya. Oke, dadah. Dadah. Sambungan telepon terputus dengan bunyi singkat. Sari mendengar Budi berdiri dari kursinya, berjalan mondar-mandir di ruangannya. Langkahnya ringan. Dia bahkan bersenandung kecil, menyenandungkan melodi yang entah apa. HP di tangan Sari terus merekam. Penghitung waktu berdetak perlahan di layar. Dia berdiri bersandar ke dinding lemari, wajahnya terbenam di salah satu mantel yang tergantung di sana, dan air mata mengalir di pipinya tanpa suara, panas dan membakar. Tapi itu bukan air mata belas kasihan untuk dirinya sendiri. Itu adalah amarah. Dingin, membakar, dan menguasai seluruh jiwanya. Budi masih mondar-mandir di ruangannya. Sari bisa mendengar langkah kakinya, derit kursi kulitnya, bunyi laci meja yang dibuka. Dia mencari sesuatu, membolak-balik kertas. Sari berdiri tanpa bergerak, takut bergeser sedikit pun, takut suara sekecil apapun akan menghancurkan segalanya. HP di tangannya terus merekam. Titik merah kecil berkedip di layar. Gelas-gelas kopi sudah benar-benar dingin. Dia masih memegangnya, mendekap ke dadanya, seolah itu satu-satunya pegangan yang tersisa di dunia yang baru saja hancur berantakan. Pintu ruangan terbuka. Budi keluar ke resepsionis. Rate, tolong printkan kontrak yang tadi ya, dan bikinin kopi. Kepala agak pusing nih. Baik, Pak Budi. Suara Ratna terdengar dipaksakan tenang, jelas dia sedang berjuang keras mengendalikan diri. Langkah kaki kembali menjauh ke ruangan, pintu menutup. Sari mendengar langkah cepat dan ringan Ratna mendekat ke lemari. Pintu lemari terbuka sedikit, beberapa sentimeter saja. Wajah pucat sang sekretaris mengintip dari celah itu. Bu Sari, bisiknya, Ibu dengar semuanya? Sari mengangguk, tidak sanggup bicara. Tenggorokannya tercekat oleh campuran air mata, amarah, dan rasa sakit yang luar biasa. Saya sangat menyesal, Bu. Sudah lama saya ingin memberitahu Ibu, tapi saya tidak tahu caranya. Saya takut Ibu tidak percaya, saya takut dia akan memutarbalikkan segalanya dan menyalahkan saya. Maafkan saya. Sudah berapa lama kamu tahu? Suara Sari terdengar parau, seperti bukan suaranya sendiri. Hampir sejak awal. Pasti sudah 3 tahun. Dia kadang bicara terang-terangan di depan saya, tidak repot-repot menyembunyikan apapun. Mungkin menurutnya sekretaris itu seperti perabot, tidak perlu dipedulikan. Beberapa kali saya mencoba memberi isyarat ketika Ibu datang ke sini, tapi saya tidak pernah berani bilang langsung. Tutup lagi pintunya, kata Sari. Saya butuh waktu sebentar lagi. Ratna mengangguk dan menutup pintu lemari. Sari kembali sendirian dalam kegelapan. Dia mematikan rekaman, menyimpan filenya, mengirimkannya ke emailnya sendiri, lalu mengunggahnya ke penyimpanan cloud.
Untuk jaga-jaga. Tangannya bergerak otomatis seolah dikendalikan oleh seseorang yang bukan dirinya. Otaknya bekerja dingin dan tajam, seperti mesin yang tidak mengenal emosi. Beberapa menit kemudian Ratna masuk ke ruangan Budi. Sari bisa mendengar percakapan mereka. Ini kontraknya, Pak, dan kopinya. Terima kasih. Oh iya, istri saya tidak telepon tadi? Biasanya pagi-pagi sudah menghubungi, tapi hari ini sepi. Tidak ada telepon masuk, Pak. Ratna berbohong. Ya sudah, mungkin lagi sibuk. Pintu kembali menutup. Sari berdiri di dalam lemari dan berpikir. Berpikir dengan dingin dan penuh perhitungan. Bagaimana melanjutkan hidup setelah ini? Bagaimana mungkin bisa hidup setelah mengetahui semua ini? 25 tahun pernikahan. 25 tahun dia mempercayai laki-laki itu, mencintainya, membanting tulang agar mereka bisa hidup layak, agar cicilan-cicilan itu terbayar. Dan dia hanya menjadikan Sari sebagai sapi perah, sebagai alat untuk mencapai tujuannya sendiri. 5 tahun dia menghidupi keluarga lain, perempuan lain, Fajar, anak laki-laki yang dibesarkannya dengan uang yang Sari hasilkan dari keringat dan kesehatannya sendiri. Dia bekerja sebagai perawat di puskesmas dari pagi hingga siang, lalu pergi ke klinik swasta tempat dia berjaga sampai malam. Pulang ke rumah dalam keadaan kelelahan, nyaris tidak punya tenaga, dan suaminya bilang mereka punya tujuan bersama, bilang harus bersabar, bilang sebentar lagi semuanya akan membaik, sementara diam-diam dia menghidupi keluarga keduanya. Rumah. Dia berencana mengalihkan rumah mereka ke nama perempuan itu. Rumah yang mereka beli bersama, yang ditinggali Sari, yang dianggapnya sebagai rumahnya sendiri. Selama ini dia merencanakan untuk meninggalkan Sari tanpa apa-apa, memeras sampai habis lalu membuangnya seperti kain lap bekas. Sari merasakan amarah menjalar ke seluruh tubuhnya seperti panas yang membakar. Tangannya mengepal. Tidak, ini tidak akan terjadi. Dia tidak akan mendapatkan apa yang dia mau. Sari tidak akan membiarkan dirinya dibuang seperti sampah. Dia tidak akan menangis dan mengasihani dirinya sendiri. Dia akan bertindak. 20 menit lagi berlalu. Sari mendengar Budi berbicara di telepon dengan rekan bisnisnya, mendiskusikan detail-detail kontrak. Suaranya tenang, profesional, penuh keyakinan. Seolah tidak ada yang terjadi, seolah dia tidak baru saja membicarakan bagaimana dia menipu istrinya dan berencana merampas segalanya. Akhirnya percakapan itu selesai. Budi keluar dari ruangannya. Aku pergi makan siang dulu, katanya kepada Ratna. 1 jam lagi balik. Baik, Pak. Pintu resepsionis terbuka lalu menutup. Langkah kaki menjauh di koridor. Sunyi. Sari menghembuskan napas perlahan. Ratna menghampiri lemari dan membuka pintunya. Dia sudah pergi, katanya pelan. Sari keluar dari lemari, meletakkan gelas-gelas kopi yang sudah lama dingin di atas meja. Kakinya kesemutan, punggungnya pegal. Dia meregangkan bahu, mengusap wajahnya dengan kedua telapak tangan. Matanya kering, air matanya sudah habis. Yang tersisa hanya tekad yang dingin dan bulat. Terima kasih, katanya kepada Ratna sambil menatap matanya langsung. Terima kasih sudah menyembunyikan saya. Kalau bukan karena Ibu Ratna, saya tidak akan pernah tahu kebenarannya. Saya benar-benar minta maaf, Bu. Ratna memandangnya dengan tatapan penuh rasa bersalah. Seharusnya saya bilang lebih awal. Kamu sudah melakukan apa yang bisa kamu lakukan. Saya tidak menyalahkan kamu. Yang salah dia, cuma dia. Sari mengeluarkan HP-nya, menunjukkan rekaman itu. Saya punya bukti. Semua terekam. Setiap kata. Ratna mengangguk. Ibu mau apa sekarang? Belum tahu pastinya. Tapi saya tidak akan membiarkan dia membuang saya dari hidup saya sendiri. Sari berbalik ke arah pintu ruangan suaminya. Dia tahu di mana Budi menyimpan dokumen-dokumen pentingnya, dia tahu kode brankas di ruangannya. Budi tidak pernah mengubahnya, dia menganggap istrinya tidak perlu tahu dan tidak akan pernah berani menyentuh brankas itu. Brankas itu berdiri di sudut di belakang kursi, disamarkan seperti lemari arsip biasa. Boleh saya masuk? Tanyanya kepada Ratna. Tentu, tapi dia bisa pulang lebih cepat. Saya cepat. Sari masuk ke ruangan suaminya. Ruangan itu luas dengan jendela besar yang menghadap ke pemandangan kota Jakarta. Meja kerja besar dari kayu gelap, kursi kulit,
rak-rak penuh mat dan buku. Di dinding terpajang ijazah dan foto dari suatu acara perusahaan. Di atas meja ada bingkai foto mereka berdua. Sari mengambilnya, memandanginya sejenak. Foto itu diambil sekitar 10 tahun lalu. Mereka berdiri berpelukan, tersenyum bahagia. Dia ingat hari itu, mereka berlibur ke pantai, menikmati kebersamaan. Atau setidaknya begitulah yang dia kira. Sari meletakkan bingkai itu kembali, lalu menghampiri brankas dan memasukkan kode 2007, tahun pernikahan mereka. Brankas terbuka dengan bunyi klik pelan. Di dalamnya tersimpan map-map berisi dokumen, perjanjian-perjanjian, dan rekening koran dari bank. Sari memilah-milah kertas-kertas itu dengan cepat, mencari yang penting. Dokumen rumah, ini dia. Sertifikat hak milik yang terdaftar atas nama mereka berdua. Dia mengambilnya dan memasukkannya ke dalam tas. Buku nikah juga diambil. Perjanjian kredit, satu lagi, dan satu lagi. Sari memeriksa jumlah dan tanggal-tanggalnya. Sebagian besar kredit memang atas nama Budi, tapi Sari tercantum sebagai penjamin. Artinya tanggung jawab juga ada di pundaknya. Di sudut paling dalam brankas ada sebuah buku catatan kecil. Sari membukanya. Isinya catatan, coretan, nomor telepon, dan sebuah nama, Rina, alamat, nomor HP. Sari memotret halaman itu dengan HP-nya. Mungkin akan berguna nanti. Dia menutup brankas, memandangi sekeliling ruangan. Semuanya tampak sama seperti semula. Budi tidak akan sadar bahwa dia pernah ke sini. Belum saatnya dia tahu. Sari keluar dari ruangan, mengangguk kepada Ratna. Saya pergi sekarang. Sekali lagi terima kasih. Bu Sari, Ratna menahannya. Kalau ibu butuh saksi atau kesaksian, saya siap membantu. Saya kadang merekam pembicaraannya ketika dia bicara terlalu terang-terangan. Saya juga punya beberapa bukti. Sari memandangnya dengan terkejut. Kenapa kamu melakukan itu? Karena ini tidak benar, Bu. Ibu adalah orang baik, dan dia memperlakukan ibu seperti barang. Saya tidak bisa hanya diam dan melihat semua ini terus terjadi. Terima kasih. Sari memeluk Ratna sebentar tapi erat. Kamu sangat berani. Dia keluar dari kantor, turun dengan lift, melangkah keluar gedung. Hujan sudah berhenti. Langit mulai cerah, di beberapa bagian matahari mulai mengintip dari balik awan. Sari duduk di mobilnya, meletakkan tas berisi dokumen di kursi sebelah, menyalakan mesin, tapi tidak langsung pergi. Dia duduk diam, menatap kaca depan, mengumpulkan pikirannya. Sekarang apa? Mau kemana? Pulang ke rumah rasanya tidak mungkin. Tidak mau melihat wajahnya, tidak mau bicara dengannya, tidak mau berpura-pura seolah dunianya tidak baru saja hancur. Dia butuh rencana yang matang dan terukur. Sari mengeluarkan HP-nya dan menelepon sahabatnya, Dewi. Mereka berteman sejak bangku sekolah. Dewi bekerja sebagai akuntan, perempuan yang praktis, cerdas, dan selalu bisa memberi nasihat yang tepat. Halo, Sar, jawab Dewi. Hai, apa kabar? Dewi, aku butuh bantuanmu. Suara Sari bergetar. Boleh aku ke rumahmu sekarang? Sekarang? Boleh, datang saja. Memangnya ada apa? Nanti aku ceritakan langsung. Ini penting. Sari melempar HP ke kursi, keluar dari parkiran, dan menyetir tanpa benar-benar memikirkan jalan. Pikirannya berputar-putar, saling menimpa. 5 tahun kebohongan. 5 tahun laki-laki itu menjalani kehidupan ganda. Bagaimana caranya? Bagaimana dia membagi waktu antara dua keluarga? Perjalanan dinas, tentu saja. Dia sering pergi 3-4 hari, kadang seminggu penuh, bilangnya urusan kantor, rapat, negosiasi, padahal dia pergi menemui perempuan itu, menemui Rina, menemui anaknya Fajar. Sari teringat bagaimana dia selalu pulang dari perjalanan itu. Lelah, pendiam, langsung mandi, lalu duduk di depan komputer. Tidak pernah bercerita detail, di mana dia pergi, apa yang dilakukannya. Selalu mengelak, bilang tidak ada yang menarik, rutinitas biasa, membosankan. Dan Sari percaya. Mudah tertipu, naif, terlalu percaya. Uang. Berapa banyak uang yang dia kirimkan ke keluarga keduanya? Sari mencoba mengingat berapa cicilan yang mereka bayar setiap bulan.
12 juta rupiah, tidak kurang. Dan itu baru cicilan. Belum termasuk listrik, air, kebutuhan sehari-hari, pakaian. Dia bekerja mati-matian agar semuanya cukup. Sementara Budi bilang gajinya tidak seberapa besar, bilang harus hemat, bilang ekonomi sedang sulit. Dan Sari berhemat untuk dirinya sendiri, memakai baju-baju lama, tidak pernah jalan-jalan, menunda periksa ke dokter karena setiap rupiah sangat berharga. Sementara suaminya diam-diam menghidupi keluarga lain, membiayai les anak, membeli sepatu dan perlengkapan olahraga, mungkin juga mainan, hidup dengan perempuan lain yang mungkin bahkan tidak bekerja, duduk manis di rumah membesarkan anaknya, dengan uang yang Sari hasilkan dari kerja kerasnya, dari kesehatannya yang dia korbankan. Mobilnya berhenti di lampu merah. Sari menatap wajahnya di kaca spion. Pucat, mata merah, bekas air mata yang belum kering. Dia mengusap pipinya, mencoba menguasai diri. Tidak boleh hancur sekarang, tidak boleh lemah, harus kuat, harus melewati ini dan keluar sebagai pemenang, bukan sebagai korban. Lampu berubah hijau. Sari melanjutkan perjalanan. 20 menit kemudian dia sampai di rumah Dewi, memarkirkan mobil, naik ke lantai 3, memencet bel. Dewi langsung membuka pintu, sepertinya sudah menunggu di dekat jendela. Melihat wajah sahabatnya, dia langsung tahu ada sesuatu yang serius. Ya Allah, Sar, kamu kenapa? Masuk. Cepat! Mereka masuk ke dapur. Dewi mendudukkan Sari di kursi dan menyodorkan segelas teh hangat. Cerita, ada apa sebenarnya? Dan Sari menceritakan semuanya. Dari awal hingga akhir. Tentang kejutan kopi, tentang lemari, tentang percakapan Budi lewat pengeras suara, tentang 5 tahun penipuan, tentang keluarga kedua, tentang rencana mengalihkan rumah ke nama Rina. Dewi mendengarkan tanpa bicara. Wajahnya semakin keruh seiring cerita berlanjut. Kurang ajar, desisnya ketika Sari selesai bercerita. Aku selalu merasa ada yang aneh dari dia, sikapnya dingin, jauh, tapi sampai seperti ini, berani-beraninya dia. Dewi, aku harus bagaimana? Sari menatap sahabatnya dengan pandangan memohon. Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Yang pertama harus dilakukan adalah cari pengacara, kata Dewi dengan tegas. Hari ini juga, aku kenal seorang pengacara yang bagus, ahli di bidang hukum keluarga. Aku telepon sekarang untuk tanya apakah dia bisa menerima kamu. Dia mengambil HP-nya, menekan nomor, lalu berjalan ke dekat jendela. Sari duduk di meja, kedua tangan memeluk gelas, pandangan menerawang ke kekosongan. Hidupnya sedang runtuh, tapi anehnya dia tidak hanya merasakan sakit, ada juga semacam kelegaan. Sekarang dia tahu kenyataannya. Sekarang dia bisa bertindak. Tidak lagi hidup dalam ilusi, tidak lagi membohongi diri sendiri, tapi bertindak nyata. Sudah, Dewi kembali. Dia bisa terima kamu hari ini jam 6 sore. Alamatnya nanti aku kirim. Namanya Pak Hendra, pengacara berpengalaman, pasti bisa bantu. Terima kasih, Dewi. Entah apa jadinya tanpa kamu. Jangan bilang begitu. Kamu juga pasti akan melakukan hal yang sama untukku. Oh iya, kamu mau pulang ke rumah hari ini? Sari berpikir sejenak. Pulang, tapi aku tidak akan bilang apa-apa sampai aku konsultasi dengan pengacara. Aku harus melakukan semuanya dengan benar supaya dia tidak sempat mengalihkan harta atau menyembunyikan uang. Pintar. Bersikap biasa saja, seolah tidak tahu apa-apa. Kalau dia curiga, dia bisa bertindak lebih cepat. Mereka mengobrol sekitar 1,5 jam lagi, membahas detail demi detail. Dewi menjelaskan bahwa Sari harus mengumpulkan semua dokumen keuangan, rekening koran, bukti-bukti pengeluaran, surat keterangan penghasilan, semakin banyak bukti semakin kuat posisinya. Sari mendengarkan, mencatat, mengangguk. Otaknya bekerja jernih dan dingin, emosi sudah terdorong ke belakang. Pukul 5 sore dia pamit dari rumah Dewi dan pergi menemui pengacara. Kantornya berada di sebuah gedung tua di pusat kota Jakarta, di lantai 4. Sari naik tangga, menemukan pintu yang tepat, dan masuk. Di ruang tunggu duduk seorang gadis muda. Selamat sore, saya mau bertemu Pak Hendra. Nama saya Sari. Silakan masuk, beliau sudah menunggu. Pak Hendra ternyata seorang pria berusia sekitar 55 tahun dengan rambut beruban dan tatapan yang tajam.
Dia berdiri dari balik meja, menjabat tangannya, dan mempersilakan duduk. Selamat sore, Bu Sari. Dewi sudah menceritakan garis besarnya kepada saya. Mari kita bahas lebih rinci. Ceritakan semuanya dari awal, jangan ada yang terlewat. Sari menceritakan seluruh kisahnya sekali lagi. Pak Hendra mendengarkan dengan saksama, sesekali mengajukan pertanyaan, mencatat di buku catatannya. Ketika Sari selesai, dia bersandar di kursinya dan menatapnya dengan penuh pertimbangan. Rekaman percakapannya ada? Ada. Sari mengeluarkan HP-nya dan memutar file itu. Pengacara mendengarkan, lalu mengangguk. Bagus, ini bukti yang sangat kuat. Sekarang soal dokumen, Ibu bilang tadi mengambil sertifikat hak milik rumah dari brankas? Ya, ini. Sari mengeluarkan berkas-berkas dari tasnya dan meletakkannya di meja. Pak Hendra memeriksanya dengan teliti, membalik halaman demi halaman. Rumah terdaftar atas nama kedua suami istri. Ini bagus, artinya secara hukum saat perceraian rumah akan dibagi dua. Tapi kalau dia mencoba mengalihkannya ke pihak ketiga, itu namanya penipuan dan kita bisa menggugat tindakan itu. Lalu soal cicilan? Tanya Sari. Saya tercantum sebagai penjamin di hampir semuanya. Kita harus periksa perjanjiannya satu persatu. Kalau peminjam utama adalah dia dan ibu hanya penjamin, maka tanggung jawab utama ada di pundaknya. Tapi kalau dia tidak membayar, bank bisa menagih ibu. Kita akan berusaha membuktikan bahwa pinjaman-pinjaman itu diambil dengan niat menipu dan dananya tidak digunakan untuk keperluan keluarga. Jadi saya bisa terbebas dari cicilan-cicilan itu? Tidak bisa saya jamin 100%, tapi peluangnya besar. Apalagi dengan rekaman percakapannya di mana dia sendiri mengakui bahwa dia memanfaatkan ibu, itu bukti yang sangat serius. Sekarang pertanyaannya, apa yang ibu inginkan sebagai hasil akhir? Sari terdiam sejenak, mengumpulkan pikirannya. Saya mau cerai. Saya mau mempertahankan rumah atau minimal bagian saya dari rumah itu. Saya mau dia bertanggung jawab sendiri atas cicilan-cicilannya. Dan saya mau dia tidak mendapat sepeser pun dari apa yang sudah saya hasilkan selama ini. Pak Hendra tersenyum. Itu tuntutan yang masuk akal. Kita mulai bekerja. Besok saya siapkan gugatan cerai dan pembagian harta bersama. Saya juga akan mengajukan permohonan pemblokiran rumah agar dia tidak bisa melakukan transaksi apapun terhadap properti itu sebelum keputusan pengadilan agama. Ibu perlu mengumpulkan semua dokumen keuangan yang ada di rumah, rekening koran, kwitansi, bukti pembayaran, surat keterangan penghasilan, apapun yang bisa membuktikan pengeluaran ibu untuk keluarga. Baik, saya akan kumpulkan semuanya. Dan satu hal lagi, jangan beritahu suami apapun untuk saat ini. Bersikaplah seperti biasa. Kita butuh waktu untuk mempersiapkan semuanya agar dia tidak sempat menyembunyikan uang atau mengalihkan harta. Saya mengerti. Mereka berbicara sekitar 40 menit lagi, membahas rincian, jadwal, dan biaya layanan hukum. Sari menandatangani surat kuasa untuk pendampingan hukum dan membayar tahap pertama. Ketika keluar dari kantor, dia merasakan ketenangan yang aneh. Hidupnya memang sedang berantakan, tapi dia tidak diam di tempat, tidak menangis meratapi nasib, dia bergerak maju. Sari keluar dari kantor pengacara ketika hari sudah mulai gelap. Lampu-lampu jalan menyala, menerangi aspal yang masih basah bekas hujan. Dia duduk di mobil, melirik jam, sudah pukul 8 malam. Budi pasti sudah di rumah, menunggu makan malam seperti biasa. Dulu, dia pasti akan terburu-buru, khawatir karena terlambat. Sekarang dia tidak peduli lagi. Dia menyalakan mesin dan pulang dengan perlahan, tanpa tergesa-gesa. Sepanjang jalan dia memikirkan bagaimana harus bersikap di rumah. Tenang, wajar, seolah tidak terjadi apa-apa. Ini akan sulit, tapi dia harus mampu, demi dirinya sendiri, demi masa depannya. Rumah menyambutnya dengan cahaya dari jendela dan aroma yang sudah dikenalnya. Sari membuka pintu dengan kunci, masuk ke ruang depan. Budi duduk di sofa ruang tamu, menonton televisi, menoleh ketika mendengar suara istrinya. Sudah pulang? Dari mana saja? Aku sudah khawatir, kupikir ada apa-apa. Dari tempat Dewi, jawab Sari sambil melepas sepatu. Suaranya datar dan tenang. Sudah lama tidak ketemu, mau ngobrol-ngobrol. Makan malam kapan? Aku lapar.
Dulu kata-kata itu yang diucapkan dengan nada seperti itu tidak akan memancing reaksi apapun kecuali keinginan untuk segera menyiapkan makanan bagi suaminya. Sekarang yang muncul adalah gelombang kesal. Bahkan tidak bertanya bagaimana kabarnya, tidak tertarik dengan apa yang dilakukannya seharian, cuma makan malam kapan, aku lapar. Sebentar ya, Sari berkata dan masuk ke dapur. Dia memasak tanpa berpikir, mengeluarkan bahan dari kulkas, memotong sayuran, meletakkan wajan di atas kompor. Tangannya bergerak sendiri, pikirannya melayang jauh. Kata-kata Budi dari percakapan tadi bergema di kepalanya. Bodoh, polos, perempuan tua yang menyusahkan. Itulah pandangannya tentang istrinya. Itulah arti Sari baginya. Sebuah alat, sumber uang, tidak lebih. Setengah jam kemudian makan malam siap. Sari menata meja dan memanggil suaminya. Dia datang, duduk, mulai makan dalam diam. Sari duduk di seberangnya, mengamatinya. Wajah yang sudah dikenalnya bertahun-tahun, pelipis yang memutih, kerutan di sekitar mata, bekas luka kecil di dagu yang didapat dari kecelakaan motor waktu muda. Bagaimana mungkin dia tidak pernah melihat bahwa di balik wajah itu tersembunyi pengkhianatan? Enak, gumam Budi sambil mengunyah. Seperti biasa. Terima kasih. Oh iya, Senin depan aku ada perjalanan dinas lagi, katanya sambil terus makan. Rapat dengan klien di luar kota? Perjalanan dinas, tentu saja, ke keluarga keduanya, Kerina dan Fajar. Oh ya, Sari mengangguk. Kapan berangkat? Senin pagi. Pulangnya Jumat malam. Mereka menyelesaikan makan dalam keheningan. Budi bangkit, membawa piringnya ke bak cuci, lalu kembali ke ruang tamu menonton televisi. Sari tinggal di dapur, mencuci piring, mengelap meja, merapikan semuanya. Kemudian dia masuk ke kamar tidur, menutup pintu, duduk di tepi tempat tidur, dan mengeluarkan HP-nya. Dia mengirim pesan kepada Dewi. Terima kasih untuk semuanya. Sudah ketemu pengacara. Proses dimulai. Di rumah aman, aku kuat. Balasan datang dalam 1 menit. Hebat. Aku di sini. Kalau butuh apa saja, telepon kapanpun. Sari berbaring di tempat tidur, menutup mata. Tidur tidak datang. Pikiran berputar di kepalanya tanpa henti. Dia mengingat-ingat berbagai momen dalam pernikahan mereka, mencoba menemukan tanda-tanda yang terlewatkan. Pasti ada, telepon yang tidak diangkat di depannya, pesan yang dibaca dan langsung dihapus, pulang terlambat yang selalu dibenarkan dengan alasan rapat. Dia mempercayai setiap kata tanpa pernah mempertanyakan, tanpa pernah curiga. Pagi harinya Budi berangkat kerja seperti biasa. Sari bangun, bersiap, dan pergi ke puskesmasnya. Pekerjaan mengalihkan perhatiannya, dan itu bagus. Pasien, suntikan, infus, administrasi, semuanya berjalan seperti biasa. Tapi di dalam dirinya ada ketegangan yang terus hidup, sebuah penantian. Dia tahu sebentar lagi semuanya akan berubah. Sebentar lagi Budi akan tahu bahwa Sari sudah mengetahui segalanya, dan saat itulah perang sesungguhnya dimulai. 2 hari kemudian Pak Hendra menelepon. Bu Sari, semua dokumen sudah siap. Gugatan cerai sudah diajukan ke pengadilan agama. Permohonan pemblokiran rumah juga sudah masuk. Besok suami ibu akan menerima panggilan sidang. Bersiaplah menghadapi reaksinya. Baik, terima kasih. Satu hal lagi, Sekretaris Ratna sudah bersedia memberikan kesaksian. Dia menyerahkan rekaman beberapa percakapan suami ibu di mana dia secara terbuka membicarakan keluarga keduanya. Ini akan memperkuat posisi kita. Tolong sampaikan terima kasih saya kepadanya. Keesokan harinya Sari sedang di tempat kerja ketika HP-nya berdering. Budi. Dia menatap layar, menarik napas, lalu mengangkat. Ini surat panggilan pengadilan apa maksudnya? Suaranya marah dan tajam. Apa yang sudah kamu lakukan? Aku mengajukan gugatan cerai, jawab Sari dengan tenang. Sudah waktunya mengakhiri sandiwara ini. Budi, kamu gila? Apa yang kamu bicarakan? Aku bicara soal semua yang sudah aku ketahui. Soal Rina, soal Fajar, soal bagaimana selama 5 tahun kamu memanfaatkan aku. Semuanya sudah aku tahu. Keheningan. Keheningan yang panjang dan berat. Lalu, siapa yang memberitahumu? Dari mana kamu tahu? Itu tidak penting.
Yang penting aku sudah merekam percakapanmu, setiap kata-katanya, bagaimana kamu membanggakan diri bahwa kamu memeras uangku, bahwa aku ini bodoh yang gampang ditipu, bahwa kamu berencana mengalihkan rumah keselingkuhanmu. Semuanya terekam. Hening lagi. Dia bisa mendengar napas Budi yang berat. Sari, ini bukan seperti yang kamu kira. Justru ini persis seperti yang aku kira, Budi. Pengacara sudah mengajukan semua dokumen. Rumah sudah diblokir, kamu tidak bisa mengalihkannya. Cicilan menjadi tanggung jawabmu sendiri, dan aku akan mendapatkan perceraian serta bagianku dari harta bersama. Kamu akan menyesal, suaranya berubah mengancam. Aku akan cari cara untuk meninggalkan kamu tanpa apa-apa. Coba saja, jawab Sari dan menutup telepon. Tangannya sedikit gemetar, tapi di dalam hatinya ada keyakinan yang kokoh. Dia sudah melakukannya, sudah mengatakan semua yang ada di benaknya, tidak berteriak, tidak menangis, tidak memohon penjelasan, hanya menyampaikan fakta dan mengakhiri percakapan. Sore harinya ketika pulang ke rumah, dia mendapati Budi sudah tidak ada. Sebagian pakaiannya lenyap dari lemari, sikat giginya hilang dari kamar mandi, dokumen-dokumen dari ruang kerjanya sudah diambil. Dia pergi. Bagus, justru lebih mudah begini. Sari berjalan menelusuri rumahnya, merasakan kelegaan yang tak terduga. Kehadirannya sudah tidak ada lagi di sini, kedinginannya sudah sirna. Hanya tinggal dia dan kesunyian yang damai dan bersih. Keesokan harinya dia kembali menemui Pak Hendra. Pengacara memberitahu bahwa Budi sudah menyewa pengacaranya sendiri dan mengajukan gugatan balik, menuntut separuh rumah dan berusaha membuktikan bahwa sebagian cicilan diambil untuk keperluan bersama. Dia akan melawan, Pak Hendra memperingatkan. Tapi posisi kita kuat. Rekaman percakapan, kesaksian sekretaris, rekening koran yang sudah ibu kumpulkan, semuanya membuktikan bahwa dia menjalani kehidupan ganda atas biaya ibu. Berapa lama proses pengadilannya? 3-4 bulan, bisa lebih kalau dia sengaja mengulur waktu, tapi kita akan menang. Sari mengangguk. 3-4 bulan, dia akan bertahan. Seminggu berlalu. Budi mencoba menelepon beberapa kali, mengirim pesan. Awalnya mengancam, lalu mencoba membujuk, berjanji akan menjelaskan semuanya, minta bertemu. Sari tidak membalas satupun. Suatu kali dia datang ke rumah, menunggu di depan gerbang. Sari keluar dan dia langsung menghampirinya. Sari, ayo kita bicara baik-baik. Kita ini orang dewasa. Tidak ada yang perlu dibicarakan, jawabnya sambil melewatinya. Semua akan diselesaikan di pengadilan. Kamu menghancurkan hidupku. Aku punya keluarga, punya anak. Sari berhenti, berbalik, dan menatap matanya langsung. Kamu punya keluarga di sini bersamaku selama 25 tahun, tapi kamu sendiri yang memilih untuk menghancurkannya. Sekarang tanggung akibatnya. Dia pergi tanpa menoleh. Budi tetap berdiri di depan gerbang, tampak tak berdaya dan kehilangan arah. Dewi menemaninya setiap hari. Mereka bertemu, minum teh hangat, mengobrol. Sahabatnya membantu mengumpulkan dokumen, memeriksa semua berkas, menenangkannya. Ketika Sari mulai ragu dengan langkahnya, Dewi selalu berkata, "Kamu sudah benar, dia tidak layak mendapat maafmu, dia tidak layak mendapatkan kamu." Ratna juga tetap berhubungan, mengirim pesan, bertanya kabar, menawarkan bantuan. Sari sangat bersyukur kepadanya. Tanpa perempuan itu, dia mungkin masih hidup dalam kebohongan selama bertahun-tahun lagi. Hari demi hari berlalu, minggu demi minggu. Sidang dijadwalkan pada akhir bulan. Sari mempersiapkan diri, berlatih dalam pikiran apa yang akan dikatakannya, bagaimana dia akan bersikap. Pak Hendra meyakinkannya bahwa semuanya akan baik-baik saja, bahwa bukti-bukti ada di pihak mereka. Dan tibalah hari sidang pertama. Sari datang ke pengadilan agama dengan setelan gelap yang rapi dan map berisi dokumen. Budi sudah duduk di koridor bersama pengacaranya, seorang pria berusia sekitar 40-an dengan wajah penuh percaya diri. Melihat Sari, Budi memalingkan muka. Sidang berlangsung sekitar 1 jam. Hakim mendengarkan kedua belah pihak, mempelajari dokumen-dokumen, dan mendengarkan rekaman percakapan. Wajahnya tetap datar, tapi Sari menangkap keningnya yang berkerut ketika mendengar kata-kata Budi tentang bagaimana dia memanfaatkan istrinya. Sidang ditunda 2 minggu, putus hakim.
Selama waktu itu akan dilakukan pemeriksaan terhadap transaksi perbankan dan pemanggilan saksi. Sidang berikutnya tanggal 12. Mereka keluar dari ruang sidang. Budi mencoba mendekat, tapi pengacaranya menahannya. Sari melewatinya tanpa melirik. Semuanya berjalan baik, kata Pak Hendra ketika mereka turun ke lantai dasar. Hakim jelas berpihak pada kita. Rekaman itu memberikan kesan yang sangat kuat. Selanjutnya apa? Kita tunggu hasil pemeriksaan Banu. Hasilnya akan menunjukkan kemana uang mengalir dan membenarkan pernyataan ibu bahwa suami menghidupi keluarga kedua dengan uang keluarga. Ini akan menghancurkan posisinya secara total. Sari mengangguk, keluar dari gedung pengadilan ke jalan. Matahari bersinar cerah, angin hangat bertiup lembut. Dia mengeluarkan HP dan mengirim pesan kepada Dewi. Sidang pertama lancar. Hakim di pihak kita. Balasan datang seketika. Aku yakin begitu. Semangat, sahabat, sebentar lagi semua ini berakhir. Sari menyimpan HP-nya dan berjalan menuju mobilnya. Ya, sebentar lagi semuanya akan berakhir. Dan dia akan bebas. Bebas dari kebohongan, dari pengkhianatan, dari laki-laki yang menganggapnya sebagai alat yang mudah ditipu. Dia akan memulai hidup baru, hidup di mana dia dihargai, di mana dia tidak perlu membanting tulang supaya orang lain menikmati hasil jeripayahnya. Memang masih ada sidang yang harus dihadapi, masih ada kesulitan di depan, tapi yang paling menakutkan sudah terlewati. Dia sudah mengetahui kebenaran, menerimanya, dan mulai bertindak. Dan itu sudah merupakan kemenangan. 2 minggu menjelang sidang berikutnya berjalan lambat. Sari tetap bekerja, pulang ke rumah yang sepi, memasak untuk dirinya sendiri, menonton televisi. Kehidupan berjalan seperti biasa, tapi di dalam dirinya ada ketegangan dan penantian yang tak kunjung reda. Setiap hari dia memeriksa email, menelepon pengacaranya, menanyakan perkembangan pemeriksaan. Akhirnya Pak Hendra menelepon. Bu Sari, hasil pemeriksaan keuangan sudah keluar dan semuanya menguntungkan posisi kita. Selama 5 tahun terakhir, dari rekening suami ibu telah ditransfer ke rekening atas nama Rina total sekitar 500 juta rupiah. Transfernya rutin setiap bulan tanpa terputus. Ini bukti yang sangat jelas bahwa dia menghidupi keluarga kedua menggunakan uang yang seharusnya untuk keluarga sah. 500 juta, ulang Sari pelan, merasakan amarah yang kembali menyala di dadanya. 500 juta rupiah yang dihasilkan dari keringatnya, dari tubuhnya yang dia paksa bekerja 2 tempat, dari tidur yang sering kurang, dari makan yang sering ditunda, dari baju-baju lama yang tidak pernah diganti. Ya, dan bukan hanya itu, lanjut Pak Hendra. Kami juga berhasil menemukan percakapan antara suami ibu dan Rina melalui email kantor. Dalam pesan-pesan itu mereka membicarakan rencana membeli properti atas nama Rina, dan yang lebih penting lagi, ada pembahasan soal pengalihan rumah ibu ke nama perempuan itu. Semua ini akan kami sajikan di persidangan. Bagaimana bisa dapat akses ke emailnya? Tanya Sari. Sekretarisnya, Ratna, memberikan akses ke email kantor. Ini sah secara hukum karena email tersebut adalah email perusahaan dan Ratna memiliki wewenang administratif untuk mengelolanya. Sari tersenyum tipis. Ratna sekali lagi menjadi penyelamat. Perempuan itu sudah mempertaruhkan posisinya demi membantu orang yang bahkan bukan keluarganya. Terima kasih, Pak. Berarti di sidang berikutnya kita akan menyajikan semua ini? Betul. Saya sangat yakin hakim akan memutuskan sesuai keinginan kita. Suami ibu tidak akan punya celah untuk membantah lagi. Sidang kedua dimulai tepat pukul 10 pagi. Sari datang lagi dengan setelan formal berwarna gelap, rapi dan terkendali. Dia sudah belajar mengendalikan emosinya, menyimpan segala rasa sakit dan amarah di tempat yang tidak terlihat, menampilkan wajah yang tenang dan penuh keyakinan. Budi sudah duduk di tempatnya, wajahnya pucat dengan lingkaran hitam di bawah mata. Jelas sekali dia tidak tidur nyenyak selama berminggu-minggu terakhir. Rambutnya yang biasanya tersisir rapi kini tampak sedikit berantakan, dan bajunya yang biasanya selalu disetrika sempurna kini terlihat agak kusut. Hakim membacakan hasil pemeriksaan keuangan di hadapan ruang sidang. Pengacara Budi mencoba membantah, berargumen bahwa transfer uang itu bersifat pribadi dan tidak membuktikan adanya hubungan gelap, tapi hakim langsung memotongnya dengan tegas.
Isi percakapan email antara tergugat dan saudari Rina secara gamblang menunjukkan hubungan asmara yang sudah berlangsung lama dan rencana membangun kehidupan bersama. Dalam pesan-pesan tersebut disebutkan anak yang mereka miliki bersama. Ini bukan urusan pribadi biasa, ini adalah fakta bahwa tergugat menjalankan kehidupan rumah tangga paralel dengan menggunakan harta yang seharusnya menjadi milik bersama dengan istri sahnya. Kemudian Ratna dipanggil sebagai saksi. Dia memasuki ruang sidang dengan langkah yang mantap meskipun wajahnya sedikit pucat. Dia duduk di kursi saksi, menegakkan punggungnya, dan menjawab setiap pertanyaan hakim dengan jelas dan tegas. Ratna menegaskan bahwa selama bertahun-tahun dia berulang kali mendengar Budi membicarakan keluarga keduanya secara terbuka di kantor, bahwa dia tanpa malu-malu mendiskusikan rencananya untuk menggunakan istrinya sebagai sumber keuangan dan mengalihkan properti keluarga. Hakim mendengarkan dengan seksama, sesekali mencatat sesuatu. Budi duduk dengan kepala tertunduk. Pengacaranya berbisik sesuatu di telinganya, tapi dia tidak bereaksi, seolah sudah menyerah. Apakah tergugat memiliki sesuatu yang ingin disampaikan untuk pembelaannya? Tanya hakim. Budi mengangkat kepalanya, memandang Sari dari seberang ruangan. Di matanya ada campuran kemarahan, kepedihan, dan semacam keputusasaan yang menyedihkan. Saya mencintai Rina, katanya pelan, hampir berbisik. Saya ingin hidup bersamanya, tapi saya tidak bisa begitu saja meninggalkan Sari. Saya pikir saya bisa mengatur semuanya supaya tidak ada yang terluka. Tapi, kenyataannya Anda justru menipu istri sah Anda selama 5 tahun, menggunakan harta bersama untuk menghidupi keluarga lain, dan berencana merampas tempat tinggalnya, kata hakim dengan nada tajam yang tidak menyisakan ruang untuk bantahan. Pengadilan Agama memutuskan sebagai berikut, pernikahan antara Budi Santoso dan Sari dinyatakan putus karena perceraian. Rumah yang terletak di alamat terdaftar tetap menjadi hak milik penuh Sari. Seluruh cicilan yang tercatat atas nama Budi Santoso dinyatakan sebagai kewajiban pribadinya. Sari dibebaskan dari tanggung jawab sebagai penjamin karena terbukti tanda tangannya digunakan secara tidak jujur dan tanpa sepengetahuan penuh mengenai tujuan sebenarnya dari pinjaman tersebut. Budi Santoso diwajibkan membayar ganti rugi sebesar 75 juta rupiah kepada Sari atas kerugian moral yang ditimbulkan. Keputusan ini bersifat final dan dapat diajukan banding dalam waktu 1 bulan. Hakim mengetukkan palu. Selesai. Semuanya selesai. Sari duduk di kursinya dan untuk beberapa detik tidak mampu memproses apa yang baru saja terjadi. Dia menang. Rumah tetap miliknya. Cicilan bukan lagi bebannya. Dan ada kompensasi. Dia benar-benar menang. Pak Hendra meletakkan tangannya di bahunya dengan ringan. Selamat, Bu. Ibu sekarang bebas. Sari menoleh kepadanya dan baru saat itulah dia merasakan air mata mengalir di pipinya. Bukan air mata kesedihan, bukan air mata kesakitan, tapi air mata lega, air mata syukur, air mata pembebasan yang sudah lama tertahan. Terima kasih banyak, Pak, untuk semuanya. Ibu yang berjuang sendiri. Saya hanya membantu dari sisi hukumnya. Mereka keluar dari ruang sidang. Di koridor, Budi berdiri bersama pengacaranya. Ketika melihat Sari, dia melangkah ke arahnya. Sari, tunggu. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan, kata Sari dengan suara yang tegas tapi tanpa amarah. Kamu punya Rina dan Fajar. Hiduplah bersama mereka. Dan aku akan mulai hidup untuk diriku sendiri. Dia melewatinya tanpa menoleh ke belakang. Budi tetap berdiri di koridor, tampak kosong dan kehilangan, seperti orang yang baru menyadari bahwa permainan yang selama ini dikiranya sempurna ternyata sudah hancur berkeping-keping. Di luar gedung pengadilan, Dewi sudah menunggu. Sahabatnya langsung memeluknya erat-erat begitu melihatnya keluar. Bagaimana? Menang? Menang, Dewi. Semuanya milikku. Rumah, kebebasan, masa depan. Alhamdulillah. Aku sangat bahagia untukmu. Ayo kita rayakan, aku sudah beli es kelapa muda dan kue lapis di rumah. Mereka naik mobil Dewi dan meluncur menuju rumahnya. Sepanjang jalan Sari memandang keluar jendela, menyaksikan kota yang bergerak di sekelilingnya. Musim kemarau sedang berlangsung, langit cerah tanpa awan, pepohonan hijau bergoyang tertiup angin, orang-orang berjalan dengan pakaian ringan dan senyum di wajah. Dunia terus berputar, dan sekarang Sari kembali menjadi bagian dari dunia itu, bagian yang utuh dan merdeka.
Di rumah Dewi mereka membuka botol es kelapa muda yang sudah disiapkan dan memotong kue lapis ke piring-piring kecil. Untuk kebebasanmu, kata Dewi mengangkat gelasnya. Untuk kekuatanmu yang tidak pernah menyerah dan tidak pernah membiarkan dirimu dijatuhkan. Untuk kebebasan, ulang Sari dan mereka bersulang. Sore itu mereka menghabiskan waktu mengobrol, tertawa, mengingat kembali bagaimana semuanya bermula. Hari itu di kantor, lemari pakaian yang gelap dan pengap, rekaman percakapan yang mengubah segalanya. Sari menceritakan bagaimana rasanya berdiri dalam kegelapan dan mendengarkan dunianya runtuh kata demi kata. Betapa menakutkan dan menyakitkan setiap detiknya. Tapi sekarang, setelah berbulan-bulan berlalu, dia memahami bahwa hari itu bukanlah akhir dari segalanya. Hari itu adalah awal dari kehidupan yang sesungguhnya. Sekarang mau apa, Sar? Tanya Dewi. Belum tahu persis. Mungkin aku berhenti dari pekerjaan kedua di klinik swasta, akhirnya hidup dengan normal tanpa harus membanting tulang dari pagi sampai malam. Mungkin aku pergi berlibur ke suatu tempat, sudah lama aku bermimpi melihat pantai yang indah dan berenang di laut yang jernih. Mungkin aku ikut kursus sesuatu, belajar hal baru yang selama ini tidak pernah sempat. Bagus, begitu yang seharusnya. Hiduplah untuk dirimu sendiri. Sudah terlalu lama kamu hidup untuk orang lain. Sari mengangguk pelan. Ya, selama ini hidupnya dicurahkan sepenuhnya untuk Budi. Bekerja tanpa henti, berhemat sampai tidak memikirkan dirinya sendiri, menanggung beban yang seharusnya bukan bebannya, dan semuanya tanpa mendapat penghargaan sedikitpun. Tapi mulai sekarang semuanya akan berbeda. Beberapa hari setelah putusan pengadilan, Sari menulis surat pengunduran diri dari klinik swasta tempat dia bekerja sebagai pekerjaan kedua. Dia hanya mempertahankan posisinya di puskesmas, tempat yang disukainya, tempat di mana rekan-rekan kerjanya baik dan pekerjaannya memberinya kepuasan. Gajinya cukup untuk hidup, apalagi sekarang tidak ada lagi cicilan yang harus dibayar setiap bulan. Beban yang selama bertahun-tahun menindih pundaknya akhirnya terangkat. Dia mulai menata ulang rumahnya. Pakaian-pakaian Budi yang tidak diambilnya dimasukkan ke dalam kardus dan disumbangkan ke masjid terdekat, kemeja-kemeja lamanya, dasi-dasinya, buku-buku yang tidak pernah dibacanya, semuanya pergi. Sari menata ulang ruang tamu, memindahkan sofa ke posisi yang berbeda, mengganti tirai jendela dengan yang baru berwarna cerah dan ringan, meletakkan tanaman hias di beberapa sudut ruangan, dan memasang foto-foto keluarga lamanya, foto almarhum orang tuanya, foto-foto masa kecilnya, di dinding yang dulu kosong. Rumah itu berubah total, terasa berbeda, lebih terang, lebih hidup, lebih bernapas. Sekarang rumah ini benar-benar miliknya, hanya miliknya, dan setiap sudutnya mencerminkan siapa dirinya sebenarnya. Seminggu setelah sidang, Ratna menelepon. Bu Sari, apa kabar? Bagaimana keadaannya? Alhamdulillah baik, Ratna. Terima kasih banyak untuk semuanya. Tanpa kamu aku tidak akan pernah tahu kebenarannya. Saya senang bisa membantu, Bu. Oh iya, saya ingin cerita, saya sudah mengundurkan diri dari kantor itu. Tidak sanggup lagi bekerja di sana, melihat dia mondar-mandir seolah tidak terjadi apa-apa, membuat saya muak. Sudah dapat tempat baru? Sudah, Bu. Saya sudah diterima di perusahaan lain di kawasan Kuningan. Gajinya malah lebih tinggi dari sebelumnya. Dan lingkungan kerjanya jauh lebih nyaman. Alhamdulillah, aku turut senang. Oh ya, Ratna, bagaimana kalau kita ketemu, ngopi bareng kapan-kapan? Sari tersenyum saat mendengar kelegaan dan kegembiraan di suara Ratna. Tentu, Bu. Mau besok? Besok sempurna. Keesokan harinya mereka bertemu di kedai kopi yang sama, tempat di mana Sari membeli kopi susu pada hari yang mengubah hidupnya. Mereka duduk di dekat jendela, memesan kopi dan kue lapis, dan mengobrol dengan santai seperti dua teman lama. Ratna bercerita tentang pekerjaan barunya, tentang bagaimana dia merasa lebih tenang dan lebih bahagia setelah meninggalkan kantor Budi. Sari mendengarkan dengan senyum, lalu bertanya, bagaimana perasaanmu sekarang, Ratna? Jujur saja, Bu, saya lega. Selama 3 tahun saya menyimpan rahasia itu, dan bebannya luar biasa berat. Setiap kali ibu datang ke kantor, saya merasa bersalah luar biasa. Saya ingin mengatakan semuanya tapi tidak berani. Saya takut dia akan membalikkan cerita dan menyalahkan saya, atau lebih buruk lagi,
Ibu tidak akan percaya dan justru membela dia. Aku mengerti perasaanmu. Dan aku tidak menyalahkanmu sama sekali. Yang penting sekarang semuanya sudah terbuka dan kita berdua bisa melanjutkan hidup dengan tenang. Ibu, kalau boleh saya bilang, ibu adalah perempuan yang paling kuat yang pernah saya kenal. Banyak orang di posisi ibu pasti sudah hancur dan menyerah. Tapi ibu justru berdiri tegak dan melawan. Sari menggelengkan kepalanya pelan. Bukan kuat, Ratna. Aku hanya tidak punya pilihan lain. Waktu berdiri di dalam lemari itu dan mendengar semua kata-katanya, aku merasa duniaku runtuh. Tapi kemudian aku sadar bahwa aku punya dua pilihan, menangis dan membiarkan diriku dihancurkan, atau bangkit dan mengambil kembali hidupku. Dan aku memilih yang kedua. Mereka mengobrol lebih dari 2 jam hari itu, dan ketika berpisah, Sari memeluk Ratna dengan hangat. Mereka bukan lagi sekadar mantan sekretaris dan istri bos. Mereka sudah menjadi teman, dua perempuan yang terhubung oleh kebenaran yang menyakitkan tapi membebaskan. 1 bulan berlalu sejak putusan pengadilan. Budi tidak mengajukan banding. Keputusan hakim resmi berkekuatan hukum tetap. Sari menerima semua dokumen resmi, akta cerai dari pengadilan agama, sertifikat hak milik yang sekarang hanya atas namanya seorang, dan surat resmi dari bank yang menyatakan bahwa dia telah dibebaskan dari seluruh tanggung jawab sebagai penjamin cicilan. Dia duduk di sofa rumahnya, memegang kertas-kertas itu di tangannya, dan tersenyum. Akhirnya selesai. Benar-benar selesai. Lembaran-lembaran kertas itu mungkin terlihat biasa saja bagi orang lain, tapi bagi Sari mereka adalah simbol kemenangan, bukti bahwa keadilan masih ada, bahwa pengorbanan dan kesabarannya selama bertahun-tahun tidak sia-sia, bahwa dia layak mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Dewi membantu Sari mempersiapkan liburan. Mereka memilih Bali, tepatnya Sanur, sebuah kawasan pantai yang tenang dan tidak terlalu ramai. 2 minggu di tepi laut, jauh dari hiruk-pikuk Jakarta, jauh dari segala kenangan buruk. Sari membeli tiket pesawat, memesan penginapan kecil yang nyaman tidak jauh dari pantai, dan mengemas kopernya. Di hari keberangkatan, saat melangkah keluar dari rumahnya, Sari berhenti sejenak di ambang pintu dan menoleh ke belakang. Rumahnya bersih, terang, dipenuhi cahaya matahari pagi yang masuk melalui tirai-tirai baru. Rumahnya, hidupnya, masa depannya. Dia menutup pintu, menguncinya, lalu melangkah pergi menuju masa depan itu dengan hati yang ringan dan kepala yang tegak. Di Bali udara hangat dan matahari bersinar terang. Laut di Sanur tenang dengan ombak kecil yang membelai pasir pantai. Sari berjalan-jalan di sepanjang pantai tanpa alas kaki, merasakan butiran pasir yang hangat di bawah telapak kakinya, mendengarkan suara ombak yang berirama seperti musik alam yang tidak pernah berhenti. Dia membaca buku-buku yang sudah lama ingin dibacanya tapi selalu ditunda karena tidak ada waktu dan tenaga. Dia berenang di laut yang biru jernih, berjemur di bawah matahari, menikmati buah-buahan segar tropis yang manis dan berair, mangga, rambutan, salak, dan kelapa muda yang disajikan langsung dari kulitnya. Dia makan di warung-warung kecil pinggir pantai, menikmati nasi campur dan sate lilit khas Bali yang rasanya luar biasa. Dia mengunjungi pura-pura kuno yang megah dengan arsitektur yang memukau, berjalan-jalan di sawah terasering yang hijau membentang sejauh mata memandang, dan mengikuti kelas membatik yang dipimpin oleh seorang ibu tua yang ramah di sebuah desa kecil di pedalaman. Setiap hari di Bali terasa seperti hadiah. Sari bangun pagi-pagi saat matahari baru terbit, berjalan ke pantai, duduk di pasir, dan menyaksikan langit berubah warna dari gelap menjadi merah keemasan. Dia merasa damai, sesuatu yang sudah sangat lama tidak dirasakannya. Tidak ada suara Budi yang menuntut makan malam, tidak ada beban cicilan yang menghantui pikiran, tidak ada kebohongan yang harus ditanggung tanpa sadar. Hanya dirinya, laut, dan kebebasan. Suatu malam, duduk di teras penginapannya yang menghadap ke laut dengan segelas teh manis dingin di tangan, dia mengeluarkan HP-nya dan menulis pesan untuk Dewi. Kamu tahu, aku sempat berpikir bahwa perceraian dan pengkhianatan adalah akhir dari segalanya. Tapi ternyata itu justru awal. Awal dari kehidupan di mana aku akhirnya menghargai diriku sendiri. Balasan datang hampir seketika. Aku selalu tahu kamu bisa melewati semua ini. Kamu jauh lebih kuat dari yang kamu kira sendiri. Nikmati liburanmu, kamu sangat layak mendapatkannya. Sari menyimpan HP-nya dan menatap matahari yang perlahan tenggelam di balik cakrawala.
Langit berubah menjadi kanvas raksasa yang dilukis dengan warna jingga, merah muda, dan ungu yang lembut. Indah sekali. Dunia ini memang indah, dan sekarang dia akhirnya bisa melihat keindahan itu dengan mata yang jernih dan hati yang lapang. Selama liburannya di Bali, Sari juga menyempatkan diri mengunjungi sebuah masjid tua yang indah di dekat pantai. Dia duduk di dalam setelah sholat zuhur, merasakan ketenangan yang mengalir melalui setiap tarikan napas. Dia berdoa dengan tulus, bersyukur atas semua yang telah terjadi, memohon kekuatan untuk menjalani hari-hari yang akan datang, dan meminta petunjuk untuk langkah-langkah selanjutnya dalam hidupnya. Air mata mengalir pelan saat dia berdoa, tapi kali ini bukan air mata kesedihan, melainkan air mata syukur yang dalam. Dia merasa bahwa meskipun jalan yang ditempuhnya sangat menyakitkan, Allah telah menunjukkan kebenaran kepadanya pada saat yang tepat, melalui orang-orang yang tepat, dan memberinya kekuatan yang tidak pernah disangkanya ada. Ketika kembali ke Jakarta setelah 2 minggu, Sari merasa seperti orang yang dilahirkan kembali. Kulitnya kecoklatan karena sinar matahari, tubuhnya segar karena istirahat yang cukup, dan matanya bersinar dengan energi baru. Di puskesmas, rekan-rekan kerjanya langsung menyadari perubahan itu. "Bu Sari, Ibu terlihat sangat berbeda," kata mereka dengan penuh kekaguman. "Cantik sekali," berseri-seri. "Apa rahasianya?" "Hidup," jawab Sari dengan senyum lebar. "Hiduplah rahasianya." Hari-hari berlalu dan kehidupan baru Sari mulai terbentuk dengan pola yang lebih sehat dan lebih manusiawi. Dia bangun pagi tanpa tekanan, pergi bekerja di puskesmas dengan semangat, melayani pasien-pasiennya dengan penuh perhatian dan kasih sayang seperti biasa, lalu pulang ke rumah di sore hari dengan waktu yang cukup untuk dirinya sendiri. Tidak ada lagi malam-malam yang dihabiskan di klinik swasta sampai kelelahan, tidak ada lagi tubuh yang dipaksa bekerja melebihi batasnya, tidak ada lagi pengorbanan yang tidak dihargai. Dia mulai merawat dirinya sendiri, sesuatu yang selama bertahun-tahun dia abaikannya. Dia pergi ke dokter untuk pemeriksaan kesehatan rutin yang selalu ditunda-tunda, membeli pakaian baru yang bagus dan membuatnya merasa cantik, menata rambutnya di salon untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, dan mulai memperhatikan makanannya agar lebih sehat dan bergizi. 6 bulan setelah perceraian, Sari mendaftarkan diri di kelas melukis di sebuah sanggar seni di kawasan Kemang. Ini adalah mimpi yang sudah lama tersimpan di sudut hatinya, belajar melukis, mengekspresikan perasaan melalui warna dan garis di atas kanvas. Tapi selama bertahun-tahun dia tidak pernah punya waktu maupun tenaga untuk mewujudkannya. Sekarang waktu itu ada, dan dia tidak akan menyia-nyiakannya. Setiap Sabtu sore dia pergi ke sanggar seni itu, belajar mencampur cat, menggunakan kuas dengan teknik yang berbeda-beda, menggambar dengan arang dan pensil. Gurunya, seorang pelukis perempuan berusia 60-an yang ramah dan penuh semangat bernama Bu Lastri, selalu mendorongnya untuk tidak takut mengekspresikan apapun yang dirasakannya di atas kanvas. "Tidak ada yang salah dalam seni, Bu Sari," katanya suatu kali. "Apapun yang Ibu rasakan, tuangkan saja. Kanvas tidak akan menghakimi." Dan Sari menuangkan segalanya. Lukisan pertamanya gelap dan penuh emosi, sapuan kuas yang tebal dan warna-warna suram yang mencerminkan rasa sakit dan amarah yang masih tersisa di dalamnya. Tapi seiring berjalannya waktu, lukisan-lukisannya berubah. Warnanya menjadi lebih cerah, sapuannya lebih lembut, temanya lebih tentang keindahan dan harapan. Bunga-bunga yang mekar, pemandangan laut yang tenang, langit senja yang berubah warna. Seperti jiwanya yang perlahan sembuh, lukisan-lukisannya juga bertransformasi. Di kelas melukis itu Sari berkenalan dengan orang-orang baru yang menarik. Perempuan dan laki-laki dari berbagai usia dan latar belakang, masing-masing dengan cerita hidupnya sendiri. Ada ibu rumah tangga yang baru ditinggal anak-anaknya merantau dan mencari kegiatan baru, ada pensiunan tentara yang menemukan kedamaian dalam seni, ada guru SMA yang ingin mengembangkan bakatnya, ada pengusaha muda yang mencari pelarian dari tekanan pekerjaannya. Mereka melukis bersama, berdiskusi tentang seni dan kehidupan, minum teh hangat saat istirahat, dan saling mendukung tanpa menghakimi. Tidak ada yang bertanya tentang kehidupan pribadi jika tidak ingin bercerita, tidak ada yang memberikan nasihat yang tidak diminta, mereka hanya berkarya bersama dalam suasana yang hangat dan saling menghormati. Suatu Sabtu sore setelah kelas selesai, ketika Sari sedang membereskan peralatan melukisnya, seorang pria mendekatinya. Usianya sekitar 55 tahun,
Tinggi, rambutnya sudah memutih seluruhnya tapi wajahnya masih tampan dengan garis-garis yang menunjukkan senyum lebih banyak dari kerutan, dan matanya teduh dan hangat, mata orang yang sudah banyak melihat dan memahami kehidupan. Maaf mengganggu, katanya dengan suara yang tenang dan sopan. Saya memperhatikan lukisan ibu tadi. Ada sesuatu yang sangat menarik di dalamnya, seperti ada perasaan bebas yang meluap keluar, seperti seseorang yang baru saja melepaskan beban berat dari pundaknya. Sari tertawa kecil. Tebakan yang sangat tepat. Memang itulah yang terjadi. Nama saya Wahyu, katanya sambil mengulurkan tangan dengan sopan. Sari, jawabnya sambil menjabat tangan itu. Mereka mulai berbincang. Wahyu bercerita bahwa dia adalah seorang arsitek yang baru saja pensiun setelah lebih dari 30 tahun bekerja merancang bangunan-bangunan di seluruh Indonesia. Setelah pensiun, dia merasa ada kekosongan dalam hidupnya dan memutuskan untuk mengisi waktu dengan melakukan hal-hal yang selalu ingin dilakukannya tapi tidak pernah sempat, salah satunya belajar melukis. Istrinya sudah meninggal 3 tahun lalu karena sakit, dan anak-anaknya sudah dewasa dan tinggal di kota lain, jadi dia tinggal sendiri di sebuah rumah di kawasan Menteng. Bukan kesepian yang mendorong saya kemari, jelasnya. Lebih kepada keinginan untuk tetap hidup dengan sepenuhnya, untuk terus merasakan sesuatu, untuk terus berkreasi. Sari mendengarkan dengan penuh perhatian. Ada ketulusan dalam cara Wahyu berbicara, tidak ada kepura-puraan, tidak ada usaha untuk mengesankan, hanya kejujuran sederhana dari seseorang yang sudah melewati banyak hal dalam hidupnya. Dia menceritakan sedikit tentang dirinya juga, bahwa dia baru memulai hidup baru setelah melewati masa yang sulit, tanpa menjelaskan detailnya. Wahyu tidak bertanya lebih jauh, dia hanya mengangguk dengan pengertian, seolah memahami bahwa beberapa cerita butuh waktu untuk dibagikan. Setelah pertemuan itu, mereka mulai mengobrol secara teratur setelah kelas melukis. Kadang mereka pergi ke warung kecil di dekat sanggar seni untuk minum kopi dan makan pisang goreng yang hangat. Mereka membicarakan seni, arsitektur, buku yang sedang mereka baca, film yang mereka tonton, dan kehidupan secara umum. Percakapan mengalir dengan mudah dan alami di antara mereka, seperti dua sungai kecil yang bertemu dan berjalan beriringan tanpa paksaan. Tidak ada tekanan, tidak ada ekspektasi romantis, tidak ada tuntutan apapun. Hanya dua manusia dewasa yang menemukan kecocokan dalam pikiran dan perasaan, yang menikmati kebersamaan tanpa merasa harus mendefinisikannya. Sari menikmati persahabatan baru ini. Setelah bertahun-tahun hidup di bawah bayangan budi yang dingin dan tidak peduli, kehadiran seseorang yang benar-benar mendengarkan ketika dia berbicara, yang tertarik dengan pendapatnya, yang menghargai pemikirannya, terasa seperti angin segar yang meniup kehidupannya. Tapi dia juga sangat berhati-hati. Pengalaman pahit mengajarkannya untuk tidak terburu-buru mempercayai siapapun, untuk melindungi hatinya, untuk memastikan bahwa dia bahagia terlebih dahulu dengan dirinya sendiri sebelum membuka pintu bagi orang lain. Dan dia memang bahagia. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, dia benar-benar bahagia dengan kehidupannya. Bangun pagi dengan perasaan tenang, bekerja dengan tujuan yang jelas, pulang ke rumah yang nyaman dan damai, punya waktu untuk hobi dan teman-teman baru, punya uang yang cukup tanpa harus bekerja sampai tubuh mogok. Sederhana, tapi sempurna. 1 tahun berlalu sejak perceraian. Sari merayakan ulang tahunnya bersama Dewi, Ratna, dan beberapa rekan kerja dari puskesmas. Mereka berkumpul di rumahnya, menata meja makan dengan berbagai hidangan yang mereka bawa masing-masing, nasi tumpeng kecil yang dibuat Dewi, rendang buatan Ratna, gado-gado dari rekan kerja, dan tentu saja kue lapis kesukaan Sari yang dibelikan oleh Bu Lastri dari sanggar seni yang juga diundang. Mereka makan bersama, tertawa, bercerita, dan bernyanyi. Rumah Sari yang dulu terasa dingin dan hampa kini dipenuhi kehangatan dan suara tawa. Setiap sudut ruangan yang dulu menyimpan kenangan pahit kini telah diisi dengan momen-momen baru yang indah. Ketika para tamu sudah pulang dan hanya tinggal Sari dan Dewi yang membereskan piring dan gelas, sahabatnya berkata, "Kamu tahu, Sar, aku sangat bangga padamu. Setahun yang lalu kamu seperti orang yang sudah hancur, remuk, tidak berdaya. Tapi sekarang lihat dirimu. Kamu bahagia?" Sari berhenti sejenak dari aktivitasnya mencuci piring, memiringkan kepalanya, dan berpikir sungguh-sungguh sebelum menjawab. "Ya, aku bahagia, Dewi. Dan kamu tahu apa yang paling aneh? Aku bersyukur untuk hari itu di dalam lemari.
Kalau bukan karena Ratna yang menyuruhku bersembunyi, kalau bukan karena aku mendengar percakapan itu, mungkin aku masih hidup dalam kebohongan sampai sekarang. Mungkin dia sudah berhasil merampas rumahku, membuangku tanpa apa-apa, dan aku tidak akan pernah tahu mengapa hidupku selalu terasa kosong. Tapi sekarang aku hidup dengan sebenar-benarnya. Aku tahu siapa diriku, aku tahu apa yang aku inginkan, dan aku tahu bahwa aku layak mendapatkan kebahagiaan. Dewi memeluknya dari samping, tanpa kata-kata, karena kadang pelukan lebih bermakna dari ribuan kalimat. Kemudian mereka melanjutkan membereskan dapur dalam keheningan yang nyaman, keheningan dua sahabat yang saling memahami tanpa perlu penjelasan. Sari berjalan ke jendela dan memandang kota Jakarta di malam hari. Lampu-lampu menyala di jendela-jendela gedung dan rumah-rumah, kendaraan bergerak di jalan-jalan, kehidupan yang terus mengalir tanpa henti. Dan dia adalah bagian dari kehidupan itu, bagian yang utuh, mandiri, dan bahagia. Tentang Budi, dia tidak pernah bertemu dengannya lagi setelah hari di pengadilan. Dari cerita orang-orang yang masih mengenalnya, dia mendengar bahwa Budi akhirnya menikahi Rina, tapi kebahagiaan yang dibayangkannya tidak kunjung datang. Cicilan-cicilan yang menumpuk menjadi beban yang menghancurkan, kompensasi yang harus dibayarkannya kepada Sari sebesar 75 juta rupiah dibayar. Dengan mencicil dan terasa berat, pekerjaannya tidak lagi berjalan mulus karena reputasinya di kantor sudah rusak setelah kasus ini terbongkar, dan hubungannya dengan Rina ternyata tidak seindah yang dibayangkannya ketika masih menjadi hubungan gelap. Realitas kehidupan sehari-hari dengan segala tekanan dan kesulitannya berbeda jauh dari romantisme perselingkuhan yang penuh dengan kebohongan dan fantasi. Sari tidak merasakan amarah lagi terhadapnya, juga tidak merasakan belas kasihan. Yang ada hanyalah ketidakpedulian yang damai. Dia telah membuat pilihannya, dan sekarang dia hidup dengan konsekuensinya. Sama seperti Sari yang juga telah membuat pilihannya, pilihan untuk bangkit, untuk melawan, untuk memulai kembali, dan sekarang dia juga hidup dengan konsekuensinya, konsekuensi yang jauh lebih indah dari apapun yang pernah dibayangkannya. Bulan-bulan terus berganti. Sari semakin mahir melukis, beberapa karyanya bahkan dipajang di pameran kecil yang diadakan oleh Sanggar Seni. Bu Lastri memujinya dengan tulus, mengatakan bahwa karyanya memiliki kedalaman emosional yang langka dan menginspirasi banyak peserta kelas lainnya. Persahabatannya dengan Wahyu juga berkembang secara alami. Mereka semakin sering bertemu di luar kelas, kadang jalan-jalan sore di taman kota, kadang mengunjungi pameran seni bersama, kadang hanya duduk di bangku taman dan mengobrol sampai matahari terbenam. Sari belum tahu apakah persahabatan ini akan berkembang menjadi sesuatu yang lebih, dan dia tidak terburu-buru untuk mencari tahu. Yang penting adalah dia menikmati setiap momen, menghargai setiap percakapan, dan membiarkan segala sesuatu berjalan dengan alaminya. Dia sudah belajar bahwa kebahagiaan tidak harus bergantung pada kehadiran orang lain, bahwa dia sudah utuh dan lengkap dengan dirinya sendiri, dan bahwa apapun yang datang setelah ini hanyalah bonus di atas kehidupan yang sudah indah. Suatu malam, tidak lama setelah ulang tahunnya, Sari duduk di sofa rumahnya dengan segelas teh hangat di tangan. Di luar hujan turun, rintik-rintik yang lembut membasahi jendela, hampir sama seperti pagi itu, pagi yang sudah terasa seperti 1 abad yang lalu, ketika dia terbangun dengan perasaan ringan dan memutuskan untuk membawa kopi ke kantor suaminya. Dia tersenyum mengingat hari itu. Betapa polosnya dia waktu itu, betapa tidak tahu apa yang menantinya. Tapi dia juga bersyukur, karena tanpa hari itu, tanpa kebenaran yang menyakitkan itu, dia tidak akan pernah menemukan kekuatan yang ternyata selalu ada di dalam dirinya. Hujan semakin deras, dan Sari mengeratkan genggamannya pada gelas teh yang hangat. Dia memandang ruangan di sekelilingnya, lukisan-lukisannya yang terpajang di dinding, tanaman-tanaman hijaunya yang tumbuh subur, buku-buku yang berjejer rapi di rak, foto-foto kenangannya dengan Dewi dan Ratna dan teman-teman barunya. Semuanya terasa pas, semuanya terasa benar, semuanya terasa seperti rumah yang sesungguhnya. Kehidupan terus berjalan, dan Sari siap menghadapinya. Siap untuk pertemuan-pertemuan baru, penemuan-penemuan baru, kesempatan-kesempatan baru. Siap untuk bahagia, karena dia layak mendapatkan kebahagiaan itu. Akhirnya dia memahami hal yang paling penting, bahwa cinta yang paling tulus dan paling kuat adalah cinta yang diberikan kepada diri sendiri, dan bahwa tidak ada pengkhianatan yang cukup besar untuk menghancurkan seseorang yang sudah memilih untuk menghargai dirinya sendiri. Sari meletakkan gelasnya di meja,
berdiri, berjalan ke jendela, dan memandang hujan yang turun di atas kota. Setiap tetes air yang jatuh seperti membersihkan sisa-sisa masa lalu yang masih menempel, membawa pergi luka-luka yang sudah kering dan meninggalkan tanah yang bersih untuk tumbuhnya sesuatu yang baru. Dan di tengah hujan itu, di bawah langit yang gelap tapi penuh janji, Sari tersenyum. Senyum yang tulus, senyum yang lahir dari kedamaian, senyum seorang perempuan yang akhirnya menemukan jalan pulang ke dirinya sendiri. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini. Bersama kalian di channel Kisah Tak Terduga. Maaf kalau ada kekurangan. Tulis di kolom komentar pendapat kalian tentang cerita ini. Kalau kalian suka, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya supaya tidak ketinggalan cerita-cerita menarik berikutnya.